Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulhilmi Nur Ilyas dari SD Muhammadiyah Bandar Jaya. Saya akan menceritakan kisah yang berjudul Sidang Belawang. Cerita ini diambil dari Provinsi Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Pada suatu hari di sebuah kerajaan, hidup seorang raja yang memiliki 7 istri. Dari ketujuh istri tersebut, hanya istri yang terakhir yang memiliki anak. Anak itu laki-laki yang diberi nama Sidang Belawang. Sejak Sidang Belawang tumbuh dewasa, ia gemar menangkap ikan di sungai dengan menggunakan jala. Namun, pada suatu hari, bukannya ikan yang ia dapat, melainkan sebuah buntalan rambut yang sangat panjang. "Hah? Kenapa ada buntalan rambut di sungai ini?" tanyanya dengan heran. Lalu ia memasukkan buntalan rambut itu ke dalam sakunya lalu pergi ke hulu sungai. Sesampainya di hulu sungai, betapa terkejutnya ia saat melihat 7 bidadari cantik yang sedang asyik mandi di lubuk sungai. Saat para bidadari-bidadari itu tidak tahu, Sidang Belawang langsung cepat-cepat bersembunyi di balik batu besar dan mengambil salah satu selendang milik bidadari tersebut. Saat para bidadari-bidadari itu selesai mandi, terlihat Sidang Belawang bidadari bungsu sedang kebingungan untuk mencari selendangnya. "Kakak, apakah kalian melihat selendangku?" "Tidak, adikku, kamu tidak melihat selendangmu." Lalu keenam bidadari tersebut meninggalkan si bungsu sendirian. Sidang Belawang langsung mendekati bidadari bungsu lalu berbicara. "Halo bidadari cantik, kenapa kamu nangis?" "Tidak tuan, aku tidak menangis. Aku hanya bersedih. Selendangku hilang dan kakak-kakakku telah meninggalkanku seorang diri di sini." Lalu Sidang Belawang membujuknya supaya bidadari bungsu mau menikah dengannya. "Sudahlah bidadari cantik, mungkin sudah menjadi nasibmu untuk berjodoh denganku." Lalu bidadari bungsu merenungkan nasibnya dan menerima bangunan dari Sidang Belawang. Lalu Sidang Belawang itu pun membawa bidadari bungsu ke istana untuk diperistri. Keesokan harinya, pesta pernikahan mereka dirayakan cukup meriah. Namun, mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka akan membawa duka bagi keenam istri raja. Mereka semakin membenci Sidang Belawang dan keluarganya. Dengan berbagai tipu daya, mereka berhasil membujuk raja untuk mengasingkan mereka keluar istana. Sejak saat itu, Sidang Belawang bersama keluarganya tinggal di sebuah kampung. Saat itu juga, Sidang Belawang sadar bahwa ia harus bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kebutuhan sehari-harinya pun cukup. Jika hasil panen melebihi, hasil panen itu disimpan ke dalam lumbung. Pada suatu hari saat bidadari bungsu ingin pergi ke pasar, ia berpesan kepada suami, "Baginda Raja, tolong jangan buka panci di atas tungku ini sebelum aku pulang." Sidang Belawang hanya menganggukkan kepalanya dan saat bidadari bungsu pergi ke pasar, Sidang Belawang diam-diam membuka panci. Dengan heran ia melihat bantah saja padi di lumbung tidak pernah habis. Ternyata istriku hanya menanak 1 butir beras. Saat sore menjelang, bidadari bungsu pulang dari pasar dan betapa terkejutnya ia saat ia melihat di dalam panci beras yang ia naruh tidak menjadi nasi. Dia sangat marah kepada suaminya. Lalu bidadari bungsu menceritakan semuanya kepada Sidang Belawang bahwa selama ini ia tidak bisa menumbuk padi layaknya manusia di bumi. Ia menggunakan kesaktiannya untuk mengubah 1 butir beras menjadi 1 panci nasi.
Saat bidadari bungsu ingin ke lumbung untuk mengambil padi, betapa terkejutnya ia saat melihat selendang berwarna ungu ini. Bukankah ini selendang yang selama ini aku cari-cari? Ternyata setelah ia ketahui bahwa selendangnya telah disembunyikan oleh Sidang Belawang bertahun-tahun. Lalu bidadari bungsu menggendong anaknya dan membawanya ke kahyangan. Sidang Belawang yang melihatnya langsung mengejarnya, namun terhentikan sebab ada lautan api. Tanpa putus asa, Sidang Belawang menangkap seekor ayam jantan lalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika memang benar aku keturunan Raja Sakti, ubahlah ayam jantanku ini menjadi Raja Wali yang sangat besar. Pinta Sidang Belawang. Doa Sidang Belawang terkabul. Ayam jantan miliknya berubah menjadi Raja Wali yang sangat besar. Burung Raja Wali tersebut membawa Sidang Belawang untuk pergi ke kahyangan dengan menggunakan Raja Wali yang ia ubah sebelumnya. Lalu sesampainya di kahyangan, betapa terkejutnya ia melihat tujuh bidadari yang sama persis dengan istrinya. Salah satu bidadari berbicara kepada Sidang Belawang. Hei Sidang Belawang, jika kamu ingin mendapatkan istrimu kembali, ada 3 ujian dari kami. Sidang Belawang lulus ujian pertama dan kedua berkat bantuan kucing dan belut. Ujian ketiga adalah memilih salah satu dari ketujuh bidadari yang kau yakini itu adalah istrimu. Dalam keputusasaannya, ia melihat kunang-kunang terbang ke arahnya lalu berbicara. Sidang Belawang, jika aku hinggap di salah satu sanggul bidadari tersebut, itulah istrimu. Sidang Belawang melihat kunang-kunang itu hinggap di salah satu sanggul bidadari di paling pojok sebelah kiri. Tanpa pikir panjang, Sidang Belawang langsung mendekat istrinya lalu berbicara. Maafkan Baginda Raja Ratu, Baginda janji tidak